Baik kawan-kawan baronisti semua di seluruh tanah air, jumpa lagi bersama saya UNL Baron. Kali ini agak berbeda sedikit ya, channelnya baru, namanya Merpati Baron Official, tapi tetap bersama saya sendiri. Kali ini pembicaraan saya dalam konten ini ya, kemarin itu saya minta teman-teman untuk mengasih ide untuk konten-konten apa yang ditunggu teman-teman semua ya. Tapi untuk di konten kali ini saya pilih konten untuk pembahasan pelatihan PIIK dari bahan ya, PIIK itu bahan ya, sampai menjadi player. Nah, apa aja problemnya dan cara-cara yang baik untuk menangani problem tersebut. Jadi memang hampir 99% setiap pelatihan dari PIIK untuk menjadikan sebuah player yang handal itu pasti mengalami yang namanya masalah ya. Baik ada yang masalah kecil, ada yang masalah cukup susah ditangani. Kali ini saya akan membagi kepada kalian semua agar benar-benar bisa menciptakan player sendiri dari hasil anakan sendiri atau PIIKan sendiri yang sudah kalian ternak, baik itu uji coba atau menjalani proses rekayasa genetik. Yang penting sebelum memulainya kalian harus sudah paham dulu ya cara melatih PIIKnya. Jangan sampai kalian itu sudah susah-susah beternak, menunggu waktu dari indukannya itu sampai mempunyai PIIK yang dilatih, kemudian nanti justru setelah jadi player akan gagal karena prosesnya yang salah atau karena tidak dapat menemukan solusi yang baik untuk pemecahan masalah tersebut. Seperti itu ya. Untuk salah satunya ya, ketika saya akan menjabarkan dulu bagaimana PIIK itu mulai dari dibawa ke lapangan sampai dilatih step by step ya, jarak demi jarak hingga nanti mentok dan siap untuk lomba. Perlu kalian pahami dulu ya, untuk kalian itu jangan fokus terhadap jarak, jangan fokus ingin mentok ya. Itu satu, harus diingat-ingat baik-baik. Teman-teman, untuk mendengarkan tips-tips dari saya ini mohon jangan di skip-skip, karena kalau di skip nanti kalian bisa ketinggalan sebuah informasi yang tersirat yang sifatnya penting. Jadi itu dia dari PIIK, dan kita pun harus melatih PIIK itu jangan terlalu terburu-buru. Jangan bulu PIIK 5, jangan bulu PIIK 4. Paling cepatnya itu bulu PIIK 3, dan itu pun prosesnya harus benar-benar pelan-pelan dari PIIK 3 menjelang bulu PIIK 2 atau 1. Tapi terbaiknya untuk melatih PIIK itu sebenarnya paling cepat menurut saya ya, yang biasa saya praktekkan itu mulai bulu 2. Tapi untuk dibawa ke lapangan ini PIIK yang bulu 2 ini harus sedikit demi sedikit ya, sifatnya dia untuk, karena ototnya belum jadi ya, dia pelan-pelan dulu, gunakan waktu tersebut ya untuk landingnya, untuk membenarkan landingnya dan giringnya. Terus setelah bulu PIIK 1 nanti kalian bisa step by step mundur. Nah, sangat penting ya untuk burung PIIK yang dilatih, karena kita main kolongan. Jadi burung tersebut harus mempunyai trainer atau pelatih, tapi beda dengan untulan. Nah, disinilah peran pelatih itu sangat penting ya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman baronisti semua kenapa pelatih itu sangat penting ya. Pelatih itu gunanya untuk mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam atau yang dimiliki dari si bahan tersebut ya.
Bakat-bakat tersebut asalnya dari mana? Dari karakter-karakter bawaan genetik dari induknya. Jadi kalian harus bisa pintar menebak dulu ya. Burung seperti ini ya, rabaan seperti ini, fenotip seperti ini, dengan turunan dari burung gen seperti ini, itu nantinya akan menjadi burung yang seperti apa, itu harus ada gambarannya dulu ya. Nanti kalian bisa belajar cara-cara rabaan atau ini nyambung terus ya, dari genetik terus ke fenotip, itu akan saling sambung nyambung. Makanya video kali ini itu walaupun judulnya ringan, tapi nanti pembahasannya akan panjang dan kalian jangan pernah skip ya. Jadi nggak akan ketinggalan informasi penting. Ya, lanjut dari pelatih tersebut ya. Jadi ketika misal kita mempunyai burung bahan ya, bahan tersebut diprediksi akan lebih bagus main ngelewat tali atau atas. Nah, kita berikan pelatih yang sesuai dengan bakat yang dimiliki dari piyik tersebut ya. Jadi kita keluarkan tuh bakat itu ya, kita tonjolkan bakat tersebut sampai benar-benar menjadi kelebihan yang bisa diandalkan nantinya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi untuk penentuan jarak. Nah, ini yang sangat hati-hati ya. Karena dalam pelatihan piyik ini, pelatihan bahan ini ya, kalau dari awalnya kita sudah melakukan kesalahan dan kita sendiri nggak paham akan kesalahan tersebut ya, kita teruskan, ini nantinya bahan tersebut akan kita didik secara salah. Jadi nantinya setelah jadinya pun agak berantakan ya. Jadi untuk jarak salah satunya ya, ini jarak ini harus kita mundurkan pelan-pelan, step by step, dari jarak 50 meter, dari jarak 100 meter, kemudian ke 200 meter. Jadi paling gampang ya, tiap giringan itu kita bisa mundur maksimal 100 meter aja ya. Tapi sebelum kita tentukan mundur atau tidaknya, itu kita harus memastikan bahwa burung tersebut kualitas landingnya sudah bagus, kualitas terbangnya sudah bagus. Jadi dilepas langsung lurus, ngotot, ada tenaga. Jangan burung masih bingung lehernya itu ya, masih lingak-linguk atau masih kepakan sayapnya itu masih belum pasti ya. Itu nanti lalu kita mundurkan, itu nanti justru akan berantakan ya. Jadi setelah landingnya udah cukup baik atau boleh dikatakan sempurna ya, tepat betina, itu nanti kita mundurkan. Dan kapan kita harus memberikan gandengan, digandeng dengan pelatih, itu kalau pengalaman saya sendiri dari melatih piyik ya, itu dari jarak, jadi dibawa ke lapangan ya, itu sifatnya pengenalan dan membuat landing yang pas, tenaga terbang yang enak, lalu kita gandeng. Biasanya setelah 2 giringan dibawa ke lapangan, tapi ada aja yang 3 giringan, ada yang bahkan 4 giringan ada, tergantung masing-masing kualitas bahan tersebut ya. Kualitas bahan itu biasanya kalau burung kencang ya, atau burung yang nantinya bisa spektakuler, itu biasanya akan membutuhkan waktu lebih lama pelatihannya, karena memang faktor kecepatan ini yang justru menghambat di pelatihan awal. Jadi setelah burung itu udah enak terbangnya, kita gandeng. Belajar gandeng pertama dari 50 meter. Walaupun burung itu tadinya sudah engkel 100 meter ya pada giringan-giringan awal, kita gandeng dulu dari 50 meter. Kemudian jika enak ya, nggak takut, biasanya akan takut nih ya. Lalu kalau nggak takut, kita akan mundurkan 100 meter, nggak takut lagi.